Kalau bikin kisah sukses itu yang realistis lah. Kasih tahu juga dong modal tambahannya. Jangan cuma modal awalnya doang 300.000 punya omset 10 miliar. Hola netizen yang tercinta, viral di media sosial tentang kecurigaan netizen yang terhormat ke para owner skincare lokal yang mendadak kaya raya dalam waktu yang cukup singkat. Tidak sedikit dari mereka yang menduga jika para owner skincare tersebut terlibat dalam pencucian uang. Hal itu lantaran para owner skincare tersebut punya brand lokal yang kurang terkenal. Bahkan beberapa netizen yang budiman mengaku jika brand skincare tersebut tidak pernah masuk ke daerahnya. Meski banyak pula owner skincare yang mengunggah video banjir orderan dan mengaku jika merintis usahanya dari nol, namun hal itu belum bisa menjawab semuanya. Kisah sukses gadis kampung modal 300.000 bisa punya omset 10 miliar dalam 1 tahun. Salah satu pencapaian terbesar aku yaitu bisa bangun rumah ini. Yang pasti orang gak bakalan nyangka kalau dulu modal awal aku tuh cuma 300.000. Tapi berkat kenekatan aku dan the power of kepepet, karena dulu hidup aku tuh pas-pasan banget, dan akhirnya aku bisa bangun rumah ini. Sumpah aku tuh bangga banget sama diri sendiri. Apa sih lebay banget, tapi ini memang beneran lebay, selebay itu. Perasaan aku se-happy itu. Nah hari ini aku ke Informa, aku sengaja kesini karena aku mau pilih-pilih furniture, lebih tepatnya sih kayak meja makan sama sofa. Tapi ini aku salfok sama kursi meja ini lucu banget. Ini salah satu kursi sama meja makan pilihan aku, cuman aku masih bingung, masih galau karena di sini ternyata pilihannya banyak juga. Padahal tema rumah aku kan klasik ya, tapi aku nyari top table-nya tuh yang marmer. Yang penting looknya masih nyambung lah ya. Nah, terus aku ngeliat salah satu meja sama kursi makan yang aku suka banget yang ini. Mungkin untuk top table-nya yang marmernya sama kursinya itu udah oke lah ya, tapi sama kaki mejanya kayak aku belum serak. Kalau menurut kalian gimana? Yang pertama tadi atau yang ini? Please bantu pilihin dong. Setelah dari Informa aku pulang dulu, terus aku pergi makan malam dan aku nemu mie Aceh. Aku pesen sate sama martabak juga sih, dan ini tuh enak banget. Aku baru tahu sih kalau ini deket rumah, dan lihatlah pemandangannya bagus banget kan, ada ikannya. Sama aku mau infoin kalau besok pagi aku mau live dan ada diskon gede-gedean. Jangan lupa yang mau check out besok pagi jam 6:30. Dr. Richard Lee akhirnya turut memberikan komentar soal masalah tersebut. Dr. Richard bahkan mengaku jika dirinya sudah punya 26 cabang klinik kecantikan di seluruh Indonesia. Produk skincare-nya saja viral sejak tahun 2017 dan perlu 6 tahun hingga mencapai titik saat ini. Terlepas dari itu semua, Dr. Richard mengatakan jika hal itu sah-sah saja selagi mereka menjual produk yang halal dan bukan produk abal-abal. Aku mau kasih komentar tentang owner-owner skincare yang katanya mendadak kaya dan terlibat pencucian uang. Bener kah? Aku nggak tahu ya. Mungkin nggak sih orang kaya dalam waktu singkat 1-2 tahun kayak gitu tiba-tiba kaya, rumahnya gede. Padahal owner-owner kayak skincare yang lain yang lebih gede nggak ada yang seperti itu punya. Aku juga nggak tahu sih, dan aku juga sejujurnya pengen belajar juga sih. Dan aku juga sebenarnya bertanya-tanya juga. Kayak misalnya aku ya, cukup dikenal masyarakat, sudah lama kan aku dikenal masyarakatnya tentang skincare. Aku juga punya klinik kecantikan, ada 23 cabang di semua Indonesia. Bayangkan, bukan cuma jualan skincare aja loh, klinikku banyak dan klinikku juga rame. Aku juga punya skincare yang viral, berkualitas juga, dari tahun 2017 bahkan viralnya. Tapi aku sendiri butuh waktu kayak 10 tahun untuk capai di fase seperti sekarang. Ya mungkin kalau cepet-cepetnya mungkin 3-5 tahun lah ya. Tapi kan juga butuh waktu ya. Jadi aku tuh nggak paham kok bisa orang itu dalam waktu instan, dalam waktu cepet bisa kaya gitu. Kalau ada yang bisa seperti itu, aku juga pengen belajar. Apa dia piara tuyul kali ya? Atau jaga lilin kali ya? Nggak paham. Tapi menurutku, kenapa bisa orang kaya seperti itu punya, mungkin bisa di background check dulu ya. Kemungkinan pertamanya adalah mungkin pura-pura kaya. Itu paling banyak sih di Indonesia. Pura-pura kaya, padahal sebenarnya di tabungannya nggak ada duit. Demi untuk apa? Demi personal branding. Supaya orang jadi percaya dan beli skincare-nya. Ya, jadi menginspirasi distributor lah. Itu bisa. Atau yang kedua, memang beneran kaya. Tapi beneran kaya ini juga mungkin bisa di background check. Kaya ini karena apa dulu nih? Apakah memang keluarganya dari dulu memang kaya? Ataukah dia anak pejabat? Ataukah suaminya siapa nih? Apakah pejabat tinggi? Apakah orang perpajakan? Kan nggak ada yang tahu. Ya dicek dulu bener-bener. Ya apapun yang terjadi, ya sah-sah saja selagi mereka jualannya halal dan jualannya nggak pakai abal-abal. Tapi kalau misalnya memang ada orang yang kaya, instan, cepet banget dalam 1-2 tahun, aku pengen belajar dong kayak gimana caranya. Soalnya aku sudah sampai titik seperti sekarang aja butuh waktu loh. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Halah, modal awal 300.000 bisa punya omset 10 miliar dalam 1 tahun. Usaha apa? Hah? Usaha apa? Kalau bikin kisah sukses itu
yang realistis lah. Kasih tahu juga dong modal tambahannya. Jangan cuma modal awalnya doang 300.000 punya omset 10 miliar. Ini maksudnya apa ini? Gua nggak masuk di otak, nggak masuk di akal gitu loh. Ini gua udah bikin oret-oretan nih ya. Omset 10 miliar dalam 1 tahun ya. Kalau kita bagi 365 hari ya, 1 tahun ya 365 hari. Nah, berarti harus punya pendapatan perputaran uangnya itu 27 juta dalam 1 hari. Sementara modalnya cuma 300.000. 300.000 supaya berputar jadi 27 juta itu berarti harus 91 kali diputar dalam 1 hari. Usaha apa dengan modal 300.000 bisa langsung laku, beli lagi, jual lagi, terus begitu sebanyak 91 kali itu. Jadi aduh, yang realistis aja deh kalau bikin kisah-kisah sukses itu. Aduh, ampun. Modal awal 300.000 bisa punya omset 10 miliar dalam 1 tahun. Ini Mbak ya, Mbak, maaf nih ya. Buat apa namanya pesugihan, buat nuyul, buat ngepet, modal 300.000 itu nggak bisa buat apa-apa gitu loh. Nggak cukup buat pesugihan, buat nuyul, buat ngepet itu nggak cukup modal 300.000. Belum nyari alamat dukunnya, ongkos kesananya, beli sesajennya, ya kan, nyari tumbalnya. Jadi yang realistis lah, tolonglah kalau bikin kisah-kisah sukses itu jangan cuma karena tujuannya supaya banyak orang yang jadi reseller, ya kan, orang tergiur, ya kan. Tapi aduh ya Allah, kasih tahu lah modal lanjutannya berapa. Jangan modal awal doang yang dicantumin, ya kan. Nah, kalau dihitung susah, nggak ketemu hitungannya. Tuh loh, 10 miliar dibagi 365 hari tanpa libur, ya kan. Emang lu nggak ada liburan, nggak ada waktu liburan, nggak ada sakitnya, ya kan. Kalau emang bener lu cuma pakai yang lu cantumin modal 300.000 itu, emang itu uang diputerin nggak dipakai buat makan, nggak dipakai buat biaya apa-apa gitu? Realistis lah, ya kan. Oke, itu aja, salam. Modal 300.000 bisa menjadi omset 10 miliar dalam 1 tahun. Berarti per bulannya itu omsetnya sekitar 834 juta per bulan. Kalau dibagi 30 hari berarti per harinya itu sekitar 8 juta rupiah per hari. Itu gimana cara kerjanya? Mbak owner sendiri yang bekerja atau punya anak buah atau seperti apa? Tolong dong kasih bagi ilmunya, Mbak owner, jadikan aku murid kamu. Sumpah, 300.000 kayak modal orang bikin cilok. Ini bisa menjadi miliarder. Masya Allah, masuk akal sih ya. Kalau per harinya itu omsetnya berarti kan sekitar 28 juta. Ya ringan lah ya per hari seperti itu ya. Kalau misal punya anak buah 28 orang aja udah minimal 1 orang 1 juta aja ya. Cuma modalnya ini loh kok 300 nih loh. Kok bisa sampai mulur jadi miliatan tuh? Piye ngono carane? 300.000 itu murni modal 300 atau dapat suntikan dana atau ya apa ya? Tahu bingung. Ini Kak Deviana, apa ya? Saya pribadi pun ngelihat orang sukses tuh seneng liatnya, ya kan. Ya masa berprinsip gini lah, orang aja bisa sukses kok kenapa kita enggak. Gini aja Kak Devina, coba Kak Devina sharing di TikTok, ya kan, gimana memanage bisnisnya itu, ya kan, dalam jangka 3 tahun gitu. Nah inilah seperti yang dikatakan sama Pak Budionoli di PT-nya beliau pada. Nah beliau mengajak Kak Devina untuk sharing di TikTok. Nah udah gitu aja, seperti yang dikatakan sama Pak Budionoli itu. Nah coba sharing dong gimana caranya sharing, ya kan. Jadi biar orang pun bisa terinspirasi sama Kak Devina gitu, ya Kak.
Awalnya gue nggak ngeh sama VT-VT-nya kakak ini. Terus gue scrolling lah kan semua VT-VT-nya dan ngeliat beberapa komentar. Kayaknya nggak beberapa, hampir semuanya. Banyak yang bilang si kakak ini acting. Mungkin karena sudah terlalu banyak owner-owner yang lewat di FYP netizen, yang mengakibatkan netizen agak kurang percaya sama beberapa owner. Ada mungkin yang asli dan ada yang palsu. Beneran atau enggak, tapi ya udahlah, nggak apa-apa, biarin aja. Lagian kalau dipikir-pikir juga, gimana caranya si kakak ini buat main acting-actingan? Orang rumahnya aja beneran bukan dari kardus-kardusan. Dia gini loh, banyak sebenarnya pengusaha-pengusaha yang emang udah kaya tapi baru sekarang main TikTok. Siapa tahu mereka merintisnya udah dari lama. Mungkin usaha mereka nggak terlalu terkenal, tapi siapa tahu aja di kota mereka tuh terkenal. Udahlah, saling menghargai aja. Berdoa aja semoga rezeki kita juga sama kayak para owner-owner yang lewat di FYP. Ih, tuh kan, kakak itu aja syok loh dia. Katanya kok bisa banjiran orderan kayak gini. Apalagi aku, Kak. Aku pun aduh, aku lihat di Tok ini ya. Skincare semua yang lewat. Skincare mulu. Sampai rasanya mau buat akun baru aku di Tok ini ya. Itu terus yang lewat. Aku bertanya-tanya, kayak apa orang ini ya kan? Kayak mana lah dia buat itu rumahnya setinggi itu. Kayak mana lah dia tiba-tiba udah bisa beli mobil yang merah-merah itu. Ya kan? Kayak mana lah dia tiba-tiba udah katanya PP Palembang Jakarta. Ya nggak apa-apa juga sih Kak ya kan. Kalau kakak orang kaya aku pun nggak iri. Cuma aku tahu Kak, yang keluar itu aja. Skincare itu. Ih, aku nanti mau bisnis inilah, laundry itu. Laundry itu ini nggak sih Kak? Lumayan nggak sih penghasilannya? Aku pun bingung soalnya, tahu aku Kak liatnya bisnis skincare aja, sibuk-sibuk skincare aja. Kangkiku genjer. Aduh, sakit kepalaku Kak. Tolonglah dulu, kirimkanlah dulu sebagian penghasilanmu itu Kak. Bagi-bagilah dulu. Kan ada tuh pernah aku lihat dia bagi-bagi apa sih di paketannya, katanya dapat 10 juta lah apa. Aku nggak ngerti lah itu, entah siapa lah itu kan. Aku pikir enak kali orang ini tapi bingung aku. Kok dia kan jualan buat dapat untung, kok bisa pula untungnya nggak seberapa tapi malah dia kasih uang 10 juta ke orang-orang yang beli. Rasa kakak ini ada pohon uang lah, jadi dia bisa gitu. Bingung aku, kok 1 tahun udah kaya raya, nggak sampai pun setahun. Aku tahu kakak ini udah nggak sampai setahun kayaknya loh, tiba-tiba udah kaya raya aja. Kok bisa? Sampai aku tuh bingung loh. Aku harus bisnis skincare juga ya Kak ya? Ajarin lah Kak, aku pun mau loh. Tapi aku tanya teman-temanku, ada nggak sih yang tahu ada nggak sih yang tahu skincare ini? Gak ada katanya. Apa itu katanya? Aku biasanya pakai yang tit gitu kan. Tititnya itu memang terkenal Kak, brand-brand besar. Tapi yang aku tahu dari aku kecil, si skincare itu udah berdiri udah dari tahun berapa gitu kan, dari kecil sampai aku segede ini pun masih ada itu. Tapi konsisten mereka. Tapi mereka merintis itu dari puluhan tahun. Kakak ini hebat loh. Kayaknya itu si brand-brand yang itu harus belajar loh dari kakak. Gak usah mereka sampai dari kecil atau dari muda atau dari umur berapa tiba-tiba sampai itu setua itu masih bisnis skincare ya kan. Hebat loh kakak ini. Jangan ada kalian ya yang pauin kakak itu ya. Jangan loh. Kakak ini dia berjuang loh. Dia modalnya aja 300.000 dibilangnya. Tiba-tiba udah 10M, 20M. Hebat kakak ini. Aku pun mau berguru Kak. Kak, nanti japri aku ya Kak ya. Kasih tahu lah Kak. Aku pun pengen loh kayak gitu ya Kak ya. Tunggu loh Kak. Hidup udah capek, lihat ini jadi tambah capek ya. Jadi modalnya si kakaknya ini 300.000 dalam setahun gantinya 10 miliar. Betapa galonya aku dan suamiku lihat video ini ya. Karena gaji suamiku tuh sebulan 15 juta. Kalau dikali setahun jadi dapatnya 180, ditambah bonus dapatnya 250-an juta. Belum aku tuh di under 100 banget lah, di bawah jauh. Ya, katakanlah aku juga kepengen gitu. Setahun 10 miliar, gila banget. Kayak mana ini caranya ya? Orang-orang kaya tolong ya, bantu saya juga mau setahun 10